Oke. Ini bagian dari profesionalisme kita sekarang fokus kepada kosmetik. Dasar budak korporat, Ragnar ungkap semua tanya. Akhirnya teka-teki ini terjawab sudah. Memang hal yang wajar jika kita membandingkan melalui peringkat timnas Indonesia dengan Australia. Kenapa bisa kalah telak seperti ini? Bagaimana tidak, Australia yang sudah menembus peringkat 50 besar dengan dukungan full supporter negeri kanguru, pastinya tak ingin malu jika harus kalah dari tim dengan peringkat 130 dunia. Namun yang menjadi permasalahan kali ini bukanlah itu, karena kali ini fans memang menunjukkan kekecewaan yang mendalam akibat melihat timnas Indonesia harus kembali ke setelan zaman jahiliyah. Apa yang dikatakan Mimin saat ini bukan ingin memojokkan satu ataupun dua oknum atas kekalahan telak yang kita alami di Sydney Stadium. Pasalnya, kita bisa menyimpulkan bahwa di laga ini memang kita terlihat menggunakan taktik lama sebelum era STY dengan bola-bola panjang dari belakang dan diperparah dengan tambahan total football yang tak berjalan dengan baik. Padahal sebelum laga ini kita bisa melihat keindahan cara bermain timnas Indonesia dengan menggunakan umpan-umpan pendek ala Barcelona yang memang lebih efektif bekerja seperti ini. Memang pergantian tonggak pelatih ini mendapatkan banyak kontroversi di dalamnya yang membuat dua kubu supporter terpecah belah atas pilihan sulit yang dibuat oleh PSSI. Namun karena semua supporter serta pengamat yang masih ingin melihat prestasi timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia, akhirnya keributan ini mereda berkat janji-janji manis yang diungkapkan oleh PSSI. Bahkan PSSI sendiri turut mempromosikan sekaligus meyakinkan netizen jika kepelatihan Patrick Kluivert adalah terbaik sepanjang sejarah. Salah satu yang turut andil menyuarakan pergantian pelatih kala itu adalah Coach Justinus Laksana atau yang akrab disapa Coach Justin. Mantan pelatih futsal yang kini menjadi komentator sepak bola Indonesia tersebut sangat aktif menyuarakan pergantian Shin Tae-yong. Ia paling lantang mengkritisi strategi Shin Tae-yong kala itu sehingga membuat netizen geram. Padahal sebelumnya Justin Laksana adalah satu orang yang tak ingin STY pergi. Sampai pada adegan Coach Justin berantem dengan towel. Namun setelah Januari lalu, bahkan bisa dikatakan jika Coach Justin lah orang yang pertama kali menyarankan pergantian Shin Tae-yong. Ia sangat yakin Indonesia akan melaju dan menang menuju Piala Dunia jika Shin Tae-yong digantikan Patrick Kluivert. Saking yakinnya, Coach Justin pun terbang ke Sydney untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Namun nasib manis tak berpihak padanya, kekalahan yang ditorehkan timnas Indonesia 5-1 dari Australia justru membuat Coach Justin kena getahnya sendiri. Duduk di tribun bersama pendukung Indonesia yang lainnya malah membuat ia dirujak dan dibully massa. Ia disebut turut bertanggung jawab atas kekalahan Indonesia dari Australia. Ayo, mana no pelatih terbaikmu? Kalahkan? Atau kritisi dong kenapa diam? Bentak supporter timnas. Tanggung jawab dong, jangan diam aja. Kritisi dong, jangan Shin Tae-yong doang diusir. Bentak yang lainnya. Coach Justin panik lalu mencoba menenangkan para supporter karena masih ada laga berikutnya. Sabar, sabar, ya saya akan kritisi. Sabar, masih ada Bahrain, pasti menang, ujar Coach Justin. Tak hanya di tribun, bahkan media sosial Coach Justin dipenuhi bulian serta hujatan netizen yang meminta pertanggungjawaban ucapannya. Dan akhirnya semua framing yang dibuat oleh PSSI terbongkar sudah mengenai alasan kenapa STY digantikan oleh Patrick Kluivert. Memang alasan utama PSSI kala itu karena perbedaan bahasa serta kultur sepak bola yang berbeda dan membuat para pemain dibuat tak nyaman dalam melakukan strategi yang dibuat oleh STY dalam beberapa laga. Namun, jawaban berbeda terlontar dari dalam mulut Ragnar Oratmangun yang dilansir dari salah satu podcast yang saat ini viral di media sosial. Secara gamblang, Ragnar Oratmangun justru menilai pergantian pelatih di momen krusial adalah satu-satunya penyebab kekalahan Indonesia dari Australia. Saya rasa kita memiliki penilaian yang sama kenapa harus sekarang pergantian pelatih. Tapi di lain hal itulah yang kita pilih ataupun pilihan Presiden, Ketua Umum PSSI. Tapi apa ini saat yang tepat untuk mengganti pelatih? Saya pikir itu masalahnya, ujar Ragnar.
Ungkapan Ragnar tersebut banyak disepakati oleh netizen. Dari awal pergantian pelatih, bahkan netizen telah mengecam Erick Thohir dan tidak menerima kekalahan apapun. Target pergantian pelatih adalah untuk membawa kemenangan untuk Indonesia, namun kenyataannya berbanding terbalik. Saat itu tagar Kluivert pun out pun merajai trending X sehingga viral di media sosial. Dan Ultras Garuda pun juga semakin marah atas statement Kluivert yang menyalahkan kekalahan ini atas kegagalan penalti yang dibuat oleh Kevin Dix. Hal ini justru berbanding terbalik dengan apa yang telah dilakukan oleh STY selama ini. Sebab dalam banyak kesempatan meski anak asuhnya bermain buruk, ia tak sekalipun menyalahkan satu ataupun dua pemain di depan media. Dan inilah yang harus dilakukan oleh seorang pelatih seharusnya, karena mereka seharusnya bisa mengayomi para anak didiknya, bukan malah dihakimi atas kesalahan yang mereka buat di dalam pertandingan.